Lagi apa sih? Kayaknya sibuk banget. Iya Nira, aku lagi ngerjain tugas biologi. Kamu sendiri udah selesai belum? Sudah sih, Des. Kamu udah ngerjain lembar yang dari BK belum? Wah, lembar dari BK yang mana tuh, Ra? Lembar yang berisi peminatan kuliah atau kerja? Wah, kayaknya aku gak ada kertas Nira. Gimana ya? Aku ada sih, Des. Sebelumnya, kamu nanti mau kuliah atau kerja? Kalau aku sendiri sih pengennya kuliah. Kebetulan kakak dan mamiku juga pengennya kuliah. Tapi aku masih bingung Nira terkait jurusannya. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau aku rencananya kuliah, Des. Dan sepertinya aku bakalan ikut orang tuaku pindah ke Jakarta. Oh gitu ya, Ra. It's okay, Des. Kita masih tetap bisa komunikasi kok. Lalu ini nanti bisa bantu kamu ya. Kamu pikirin lagi, kamu mau masuk jurusan apa. Lalu kamu tulis ya di situ. Oke, mungkin aku coba ya, Ra. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Oke, karena ini matkul terakhir ya. Jadi sebelum menunggu pulang, Ibu mau kasih tahu minggu depan ada tugas presentasi yang dimana kalian akan mencatat nih rencana kalian mau ke depan itu. Nah, seperti itu. Baik. Oke. Nanti diisinya di presentasinya alasan kalian, kenapa kalian memilih kerja, kenapa kalian memilih kuliah. Oh ya, Ibu hanya mengingatkan bahwasannya ini bukan sekedar nilai, tetapi ini untuk kalian juga, biar kalian bisa menentukan masa depan kalian. Yes, kamu kelihatan kebingungan. Iya nih Bu, saya bingung terkait jurusan yang akan saya ambil. Oh, gak apa-apa, untuk saat ini kamu kebingungan. Nanti bisa cari informasi yang mau kamu ambil jurusannya. Mungkin Desa akan coba ya Bu. Iya, oke, Ibu nanti komunikasiin juga ke guru BK ya. Iya Bu, terima kasih. Oke Des, tetap semangat ya. Iya Bu. Oke, dan sobat ini Ibu pamit ke kantor dulu ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Yes, aku pulang dulu ya. Iya rakyat sendiri ya. Bye. Mari, Bu. Ya. Mami, maaf Mami, tadi aku liburan. Selesai deh. Belajar itu hal yang baik, tapi jangan memaksa dirinya sendiri ya. Ini kan Desi pengen Mami dan kakak juga senang bahagia. Anakku, ingat rasanya tak aku usah kau takut pada
Ayo udah makan? Belum. Ayo makan. Tidak apa banyak nih. Mau nih. Oke, tapi udah makan kamar ya. Ya nih. Waalaikumsalam, silakan masuk. Desi? Ada apa, Nak? Kamu mau cerita sama Ibu? Oke. Sini, duduk dulu ya. Nih. Makan, duduk. Yuk. Jadi gini Bu, ternyata tuh Desi pengen kuliah, tapi Desi tuh bingung mau ambil jurusan apa. Tuh. Sebenarnya bisa sih kita coba cek dulu ya passionnya Desi itu di bidang apa. Tapi sebelumnya Desi waktu kelas 10 udah pernah coba tes minat bakat? Belum Ibu. Oke. Ibu siapin dulu deh kalau gitu ya. Nah, ini Ibu ada lembaran tes minat bakat, ini ada pernyataan-pernyataannya sama ada lembar jawabannya. Nanti Desi bisa coba isi dulu ya. Oke Bu. Gak usah terburu-buru, santai aja. Baik, apakah udah selesai? Sudah Ibu. Ibu coba cek dulu hasilnya. Isi. Oke. Nah, ini hasilnya udah bisa kita lihat dari yang Ibu cek. Desi itu passionnya lebih ke bidang sosial sama investigatif. Nah, kalau sesuai bidang itu biasanya cocoknya ambil jurusan psikologi. Oh, Desi mau coba mungkin? Psikologi ya Bu. Mungkin Desi akan mencari tahu terkait psikologi terlebih dahulu ya Bu. Iya, betul. Nah, sebelumnya tuh Desi tuh takut buat ngobrol ke Mami karena takut ngecewain Mami karena kan Mami yang biayain kita. Oke. Ibu boleh tahu nggak kenapa Desi itu takut untuk ngobrolin itu ke Mami? Karena kan takut ngecewain Mami dan bikin Mami marah. Karena kan Mami yang selama ini ngebiayain biaya hidup, terutama terkait biaya pendidikan. Sebenarnya sih kakak kerja, tapi ya gajinya belum seberapa sih Bu, gitu. It's okay Desi, kita bisa cari jalan keluarnya kok. Tapi Ibu mau nanya nih sama Desi, sebelumnya udah coba ngomong ke Mami terkait masalah ini? Wah belum sih Bu, belum sama sekali. Nah, mungkin dari Desi sendiri bisa coba untuk ngomong ke Mami, nggak apa-apa. Ngomongnya pelan-pelan, pakai bahasa yang sopan. Jadi Mami itu bisa ngerti yang ingin Desi sampaikan, gitu. Gitu ya Bu, mungkin Desi akan mencoba untuk ngobrol sama Mami terlebih dahulu ya Bu. Semangat terus ya Nak. Kalau gitu Ibu tinggal ke kamar mandi dulu, nggak apa ya? Iya Ibu. Mungkin aku akan mencari tahu terkait jurusan psikologi terlebih dahulu deh. Mungkin aku bisa mulai dari di Google. Kalau dilihat-lihat informasi di Google ini menarik juga ya terkait jurusan psikologi. Kayaknya sesuai dengan passion aku deh. Tapi prospek kerjanya apa ya?
Sebenarnya sih aku bisa aja kalau misal aku mau ambil jurusan yang lain. Ya, tapi takut mami kecewa. Karena kan mami yang selama ini berjuang sendiri buat biaya hidup. Apalagi semenjak papi ninggalin kita, akhirnya mami yang harus berjuang sendirian. Rumit banget ya nentuin jurusan selanjutnya. Aduh. Ternyata kalau dilihat-lihat banyak ya prospek kerjanya. Kayaknya mami bakal setuju deh kalau misal prospek kerjanya itu cukup luas. Oke. Mungkin aku mau lebih dahulu lah. Kayak aku yakin deh kalau misal mami bakal setuju dengan jurusan yang aku pilih. Oke, jadi pengumuman itu bapak tanggal ke dan ada eksekusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Dek, kenapa? Alhamdulillah udah datang adekku. Ya, ini yang mau tahu kalau misalnya dari udah nanti udah saya akan isi ambil gitu ya. Oke. Apa tuh kamu yang tahu? Desi mau ambil jurusan psikologi ini. Psikologi ya. Kenapa ada yang menjadi psikologi? Karena Desi yakin kalau misalnya di psikologi itu sudah sesuai dengan deskripsi. Hanya itu alasannya? Karena Desi yakin di psikologi Desi bisa jadi seorang psikolog yang hebat yang bisa bantu banyak masyarakat. Itu nih. Tapi Dek, ada tahu kan, kayak kalau psikologi itu lama. Ya, sebenarnya 4 tahun. S2-nya 30. Belum lagi tambah harus memprofesi. Dan itu kan kayak makan waktu lama dan makan biaya banyak juga. Ya, Desi bakal sukses kok di jurusan itu. Tapi nggak tuh soal psikologi deh. Ini tadi sama saya itu dong, wah ini sudah sesuai dengan presentasi. Tapi ada sendiri tahu sama kita gimana tuh jadi dia aku. Jadi yakin kalau misal Desi bisa di psikologi ini, Kalau ada yang mau kuliah, kami boleh kuliah asalkan di jurusan ada tambahan. Akuntansi kayak manajemen kayak itu. kayak apa? Tapi nggak bisa ini kayak kakak dan di jurusan administrasi atau akuntansi. Soalnya kok emang nggak setuju. Tapi nggak bisa pakai seperti itu. Jadi ya Desi bukan kakak nih. Kenapa sih? Ya kita tersebut sama mami. Susah banget. Kenapa? Ya itu inginnya aku di jurusan seperti kakak dan sekolah akuntansi. Emangnya jadi saya kamu enak? Di situ pengen ambil jurusan psikologi, pengen membantu banyak orang. Oke, kenapa sih ya Kak? Ini juga Oh my, itu sebenarnya gede. kayak kami itu hari lahir bapaknya, tapi nama tuh aku menjadi sendiri. Oh gitu. Terus ya mami kan karena sejak dari pergi, mami kan yang ngomong dari slogan. Jadi tujuan kita yang akhirnya ada mami tahu kalau misal dia, mami dari salah satu komunitas ini buat kamu. Nanti coba kamu gaulin kalau kali ini kayak gantian anak jangan nyawa mau oke? Maka adalah baru jadi mungkin itu deh. Mas, Kok kagak pulang? ya sih. Aku dulu kak.
Sialah. Itu gak yakin kalau misalnya Desi mau ambil jurusan psikologi. Oke, aku bakal izinin kamu ambil psikologi asalkan kamu harus bisa ngomong. Apa tuh? Ya, ada pokoknya untuk psikologi mentok di SNBT. Kamu gak ada dadang untuk biaya jual beli. Mau gak mau ada yang belajar lebih untuk psikologi itu. Mungkin Desi akan coba ya usahain kalau Kak sendiri kayak SNBD gitu ya. Iya. Makanya, Pak Pamir dan kamu semua. Assalamualaikum, permisi Miss Rita. Waalaikumsalam. Oh iya, udah kamu masuk. Ini buat titipan kemarin. Oh enggak, terima kasih banyak ya Jam. Duduk dulu Jam, duduk dulu. Duduk dulu kamu cerita. Iya. Jadi jangan SMA ya Jam. Iya, kamu SMA Jam. Oh, mau kuliah? Enggak, kuliah. Nah, jurusan apa? Mau jurusan psikologi tante. Oh, mau jadi psikolog. Iya, tapi ya Jam, menurut saya itu realistis aja ya. Jangan sekarang tuh lulus kuliah harus sudah kerja biar segera bantu orang tua. Apalagi kan Jam single mom ya, otomatis biaya kehidupan pun banyak gitu. Salah satu udah saya hubungi sih Jam bukunya juga sih buat apa aja gitu. Ya udah aja semoga bisa ya. Dan Jam kamu pamit dulu ya. Tadi ya Jam. Oke. Mari Jam. Ya. Jadi mau makan? Di bawah pun masih loh. Waalaikumsalam, silakan masuk. Desi, sini duduk. Nah, jadi ada apa, Des? Jadi begini Bu, Desi tuh ngerasa capek banget. Ya ada aja yang bikin Desi tuh kayak mundur, bingung gitu mau ambil jurusan apa Ibu. Oke, Desi tenang dulu ya. Nanti kita bisa cari solusinya bareng-bareng. Baik Ibu. Terus yang bikin Desi ngerasa mau mundur terus itu tadi apa, bisa dijelasin ke Ibu? Desi ngerasa kayak apa ya, selalu ada hal-hal yang bikin Desi mundur. Yang awalnya ini ya Mami tuh kan nggak setuju Desi mau ambil psikologi. Terus Oke. tiba-tiba Mami berubah pikiran. Mami setuju kalau misal Desi ambil psikologi dengan satu syarat gitu nih. Nah dari situ Desi kok kayak ngerasa takut ngecewain Mami kalau misal nambah beban di pikiran Mami di situ. Apalagi yang kerja kan cuma Mami aja gitu. Barangkali Ibu sendiri ada jurusan yang lain yang mungkin selinier dengan jurusan psikologi Bu. Oke, Desi tenang dulu ya, it's okay. Ibu ngerti banget kok perasaannya Desi kalau misalnya jadi kesel, jadi capek sama tingkahnya Mami, itu wajar. Kalau setahu Ibu sih ya, jurusan yang masih selinier sama psikologi itu jurusan BK. Mungkin mau coba? BK berarti jadi guru BK seperti itu ya Bu. Jadi Nah. kurang yakin, kurang serap mau jadi guru sih Bu. Oke, jadi prospek jurusan BK sendiri itu sebenarnya sangat luas sekarang ya. Jadi nggak bakal semula-mula jadi guru BK, bisa jadi kerja di kantoran, jadi HRD, atau mungkin kalau misalnya mau lebih lanjut lagi, bisa ambil profesi jadi konselor profesional. Kurang lebih seperti itu. Oh begitu ya Bu. Iya. Mungkin Desi mau coba untuk ngobrolin ke Mami terlebih dahulu ya Bu. Boleh, coba diomongin dulu ya. Baik, mungkin izin buat telepon ya Bu. Oh iya, silakan. Mami. Halo?
Halo, assalamualaikum Mami. Salah deh, kenapa ya deh? Jadi begini nih, Desi mau izin konfirmasi kalau Desi jadi mau ambil jurusan BK. Loh, kok tiba-tiba lagi? Ya Mi, karena Desi tuh udah searching lagi yang mungkin jurusan selinear dengan psikologi tuh yaitu BK sendiri tuh Mami. BK. Jadi aku jadi guru nanti. Iya Mami. Ya ampun deh. Baru kemarin kamu untuk bilang tentang ambil psikolog. Terus sekarang udah BK. Maksudnya baru awal nggak bisa nggak konsep itu. Aku ini kelas kuliah. Tapi Desi yakin kalau misal di psikologi ini, di BK ini sama kok seperti psikologi, masih selinear gitu, jadi sesuai dengan passion Desi nih. Sekali-sekali aja, misalnya kayak kalian kan udah jelas loh. Kalau psikologi itu kan ya kuliahnya lama. Terus ya sekarang aku pengen jadi BK yang dimana udah dia sih terima usulnya jam 10 jam. Ini kan juga biasanya nggak seberapa tuh deh pas guru itu. Tapi Desi bisa usahain kok kalau misal Desi setelah lulus kuliah, Desi langsung mau PPG nih. Padahal aku setuju. Aku gimana nih sekarang deh? Ibu boleh ngomong sama maminya? Boleh. Makasih ya. Halo, selamat siang. Maminya Desi ya? Halo, ayo. Oh iya, ini saya guru BK-nya Desi. Ini kebetulan Desi yang lagi ada di tempat saya, Bu. Lagi diskusi tentang permasalahan tersebut. Mungkin panjenengan bisa datang ke sini untuk diskusi lebih lanjut. Oh, ibu boleh nih. Yang salah ibu. Oh iya, di ruang BK ya. Ya, ibu. Terima kasih. Oh, kita tunggu mami ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan masuk. Maminya Desi ya. Iya, silakan mari duduk. Ya, silakan duduk. Aduh, iya. Iya, jadi gimana Bu? Kak Desi mau pindah jurusan ini? Mungkin bisa lebih baik bisa langsung dijelaskan sama Desinya ya. Iya Bu, boleh sih. Jadi Desi tuh udah yakin kalau misal Desi mau ambil jurusan BK karena ya BK sama psikologi nggak beda jauh, sama selinear gitu nih. Lagi pula itu sesuai dengan passion Desi juga. Tapi Dek, kan kamu tahu sendiri sekarang ekonomi kita kayak gimana. Tapi nggak ada. Terus kuliah itu juga memerlukan biaya yang ya cukup lumayan lah. Kayak gitu. Tapi Desi yakin kalau misal di BK ini bisa survive gitu nih. Tapi Mami kurang serap kalau kamu jadi guru Dek. Oke, mungkin Ibu bisa tenang dulu Desi juga. Jadi sebenarnya gini, di jurusan BK sendiri itu prospek kerjanya sekarang tuh udah lebih luas gitu. Nggak harus jadi guru, karena bisa juga jadi kerja di kantor sebagai HRD itu juga bisa. Mungkin sesuai kemauannya Mami juga. Nah, bisa juga kalau misalnya mau lebih lanjut ambil keprofesian jadi konselor profesional juga bisa, dan masih banyak lagi peluangnya. Terus juga mungkin beasiswa bisa diambil Desi di jurusan BK kalau mungkin memang ada kendala biaya. Oh, bisa. Gitu ya Bu. Jadi sekarang BK prospeknya lebih luas ya Bu ya? Iya. Gimana? Desi udah yakin di BK karena BK itu sesuai dengan passion Desi juga nih. Oke, kalau misalkan ada datanya, hasil dari asesmen dari ibunya, dan kamu pun sudah besar, kamu sudah
bisa menentukan pilihanmu sendiri dan insya Allah kamu percaya. Beneran nih. Iya. Makasih Mami. Iya. Oke, anak-anak sudah selesai ya proses sosiodrama kita. Yuk kita kumpul dulu. Yuk. Nah, kita kan baru aja mempraktekkan sosiodrama terkait perencanaan karir ya. Sebelumnya Ibu, kalian luar biasa sih actingnya ya, bagus-bagus banget. Tapi Ibu juga pengen tahu perasaan kalian sebagai bentuk refleksi. Kalian kan tadi memerankan karakter masing-masing. Mungkin ada yang mau menyampaikan lebih dahulu, boleh? Silahkan cerita. Di sosiodrama tadi saya dimana di situ saya merasakan ternyata saya saat terjadi konflik di keluarga saya tuh saya harus berada di tengah-tengah aja. Saya pihak yang netral, jadi tidak condong ke mami saya ataupun condong ke adik saya untuk menghindari perpecahan. Oke, bagus sekali Farida. Selanjutnya, oke Tiara. Baik, di sini saya berperan sebagai temannya Desi. Dan menurut saya tidak netral karena tidak mengetahui permasalahan yang Desi alami. Dan pelajaran yang dapat saya ambil bahwasannya mau pilihan jurusan kuliah ataupun kerja sebaiknya kita pikirkan jauh-jauh hari dan dengan Oke, bagus sekali. Lalu selanjutnya, oke, apa? Di sini kan peran saya sebagai tetangga dari keluarganya Desi dan kebetulan adalah kontra dengan keluarganya Desi. Mungkin dari peran saya belajar bahwa omongan tetangga atau orang lain itu bisa menjadi semangat hidup. Oke, bagus sekali. Lalu siapa lagi? Silakan Sarah. di sini kan saya berperan sebagai malasnya yaitu presiden. Pasti saya mengambil pelajaran dari Desi bahwasanya kita harus punya planning untuk hari kita kerja ataupun kuliah dan kita harus berkomunikasi dengan keluarga dengan baik. Bagus sekali. Selanjutnya mungkin Cinta. Oke. Kalau saya tadi kan berperan sebagai ibunya Desi ya Bu ya, yang dimana saya rasa cukup relate dengan kondisi teman-teman sekarang yang dimana orang tua tuh pengen itu A gitu loh, dan kita punya kemampuan dan keinginan itu B gitu loh, dan dimana kayak kadang orang tua tuh merasa kayak kalau misalkan keinginan orang tua gak dituruti itu malah jatuhnya kayak menganggap anaknya durhaka, anak ini nggak nurut dan kawan-kawan seperti itu. Sedangkan aku sebagai orang tua kayak juga melihat anakku Desi ini tadi sudah bisa mengkomunikasikannya dengan cukup baik gitu loh. Maksudnya kayak terus juga bertemu dengan guru BK-nya yang dimana juga memberikan insight baru mengenai profesi-profesi yang ada di pekerjaan di Indonesia ini, seperti itu Bu. Bagus sekali Cinta. Mungkin selanjutnya dari Desinta sendiri sebagai karakter utama ya. Oke, aku sebagai karakter utama yang aku rasain sebagai karakter utama itu pasti capek ya. Karena kita sebagai anak kan mempunyai karir atau pilihan sendiri ya. Sedangkan kita berusaha untuk mengobrolkan, mendiskusikan sama orang tua, tetapi orang tua sendiri kayak nggak mendengarkan pilihan anaknya. Dari situ kayak merasa capek, merasa nggak didengar gitu ya. Pastinya dia butuh semangat dan motivasi semangatnya itu berasal dari eksternal di luar keluarga, yakni mungkin dari guru BK, dari teman-teman. Nah dari situ juga ada kakak yang mungkin bisa mengembang untuk meningkatkan semangat buat meningkatkan kepercayaan diri. Dari situ terbentuklah semangat baru untuk bisa memilih jurusan yang akan dipilih gitu. Oke, bagus sekali ya. Kita kan sudah melakukan refleksi dari karakter masing-masing. Selanjutnya ini Ibu ada LKPD yang bisa kalian kerjakan di rumah dengan tolong bantu di LKPD ya. Ini LKPD terkait perencanaan karir bisa kalian isi. Lalu untuk evaluasinya nanti Ibu share lewat di form ya, nanti tolong di share. Kemudian sepertinya bisa Ibu cukupkan untuk pertemuan sosiodrama kali ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya. Iya, Bu, masih